Setiap kita punya hak untuk menentukan pilihan dalam hidup kita masing-masing. Orang-orang yang berada di sekitar kita hanya berhak menyarankan, bukan memutuskan. Tapi karena sikap acuh atau tidak mau tahu, keputusan hidup kita sering diambil alih oleh orang lain. Mungkin itu bukan keputusan besar, namun sadarilah, yang membuat kita tergelincir bukan batu besar, tapi batu kerikil. Karena pilihan hidup kita ditentukan oleh orang lain, kebanyakan dari kita menyesal setelah keputusan itu mereka ambil alih. Apa mau dikata, nasi telah menjadi bubur. Mau tidak mau, kita harus menjalankan ketidaksukaan itu. Banyak juga yang berdalih, ini bukan keputusan saya, tapi keputusan mereka. Jadi wajar jika saya tidak suka. Itu kan hanya dalih. Tapi kenyataannya, saat kita menyerahkan keputusan hidup kita kepada orang lain, secara tidak langsung, keputusan yang mereka ambil adalah keputusan kita juga. Lah kok gitu? Iya, mereka kan mendapat mandat dari kita. Jadi mereka bertindak sebagai kita. Makanya, hati-hati dalam menentukan sikap. Jangan sampai penyesalan itu terulang lagi dalam konteks yang berbeda. Hidup adalah rangkaian pilihan. Bahkan, bernapas pun adalah pilihan. Ya, kita bisa saja tidak bernapas selama yang kita mau. Tapi tentu, kita tahu dampaknya jika tidak bernapas. Jadi, jika ingin senang, ini caranya. Dan jika ingin susah, ini pula caranya. Semua pilihan ada di tangan kita. Jadi, jangan anggap remeh mengenai suatu pilihan. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan berpengaruh pada masa depan kita. Hidup ini terlalu singkat untuk memberikan orang lain mengambil keputusan dalam hidup kita. Mungkin kita perlu membuka cakrawala dalam dimensi yang terbuka. Coba lihat berapa banyak orang yang sedang dirundung penyesalan. Mengapa ya? Saya dulu tidak begini. Mengapa ya? Saya dulu tidak begitu. Mengapa, dan mengapa? Semua menjadi seperti paradok. Saking banyaknya pertanyaan. Sebelum semuanya terjadi, lebih baik angkat kaki dan lakukan aksi. Tapi saya nggak tahu bagaimana cara menentukan pilihan. Oke, hari ini kita bahas bagaimana cara menentukan pilihan. Pertama, mengapa kita memilih pilihan itu? Apakah karena gengsi? Atau hanya ikut-ikutan? Karena teman-teman banyak yang mengambil keputusan itu? Atau memang telah direncanakan dari jauh-jauh hari? 2. Apa manfaatnya keputusan itu untuk kita? Apakah karena ingin dikenal? Atau agar dianggap memiliki loyalitas sesama teman? Atau memang itu adalah keputusan yang tepat menurut perspektif kita? 3. Apakah potensi kita mampu mendukung pilihan itu, baik dalam segi internal maupun eksternal? Pilihan yang baik akan menjadi penyesalan jika potensi kita tidak mampu mendukung pilihan itu, baik masalah biaya atau memang otak yang kosong. 4. Bagaimana dampak pilihan itu terhadap masa depan kita? Ingat, setiap keputusan yang kita ambil akan mempengaruhi masa depan kita. Jika tidak percaya, buktikan saja sendiri atau belajar dari pengalaman. Karena pengalaman sampai saat ini masih dinobatkan sebagai guru yang terbaik. Apakah semua saran saya persentasinya mampu menembus 100%? Tidak. Karena asumsi tanpa aksi bagai tangan tanpa jari. Oleh karena itu, jangan hanya bermimpi, tapi bangunlah. Setelah semua direncanakan dengan baik, baru kita mulai.
Jadi, selesaikan baru kerjakan. Jangan kerjakan baru selesaikan, maka kita akan menemukan kegagalan. Kalau gagal, jangan salahkan siapa-siapa, karena resiko mengambil keputusan sendiri, pahit manisnya harus ditanggung sendiri. Kalau orang lain yang mengambil keputusan, tidak apa-apa jika kita bagi-bagi. Namanya juga gotong royong. Hati-hati aja gotong royong istri. Jadi, mulai hari ini, katakan kepada diri kita, kalau kita mampu dan layak untuk mengambil keputusan terhadap diri kita sendiri. Karena kita adalah manusia pilihan yang terakhir dari seleksi alam yang menjemukkan. Hingga saat ini, kita masih mampu untuk mengatakan kalau kita masih hidup. Tapi jangan sampai kita hidup tapi seperti mati. Karena hanya bisa diam jika tidak diperintah. Oke, jangan permalukan spesies.